warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi wa kafa musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilina syarrafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah Masjid At-Taqwa PT Kumatik yang saya hormati dan Allah muliakan, bil khusus Al-Mukarram Al-Mukarram wa Ustaz Karwan. Mudah-mudahan Allah tambah-tambahkan rezekinya, Allah tambah-tambahkan manfaat ilmunya, Allah tambah-tambahkan istrinya. Berani kalau gak ada istri. Iya berani. Kalau gak ada istri, tahu kalau depan istri mah. Berani. Jadi ingat cerita ada ustaz ketahuan nikah lagi, dicakar sama yang tua, cakar harus lari ke gurunya. Wah, saya ketahuan sama istri yang tua terus, saya dicakar. Kata Mbah, cakar dulu, gue juga masih sakit. Dicakar juga ternyata dulu. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid PT Kumatik beserta jajarannya, umum semuanya, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Pertama tentunya kita bacakan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hakikat Allah kita semua bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan ini merupakan hal amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat pengiring salam tentunya kepada Nabi pilihan, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dulu ada seorang ulama besar, kiai besar, bahkan termasuknya ahli sufi. Beliau yang bernama Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Syekh Sufyan Ats-Tsauri berangkat untuk melaksanakan haji ke Mekah. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji. Haji umroh atau ya, mudah-mudahan. Jadi antaranya kalau mau cepat berangkat ke sana baca surat Al-Kahfi. Masih belum berangkat tambah bacanya surat Al-Waqiah. Masih juga belum berangkat baca surat Tanah. Insyaallah cepat berangkat surat Tanah. Nah ini diantaranya Syekh Sufyan Ats-Tsauri ketika hendak mau melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, melihat ada sosok laki-laki yang mana laki-laki itu setiap mengelilingi Ka'bah tawaf namanya selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena memang umroh atau haji itu termasuknya ibadah fisik, tidak harus khusus bacaannya, terserah kita bisanya apa. Rabbana
takmir juga silahkan. Tapi yang bingung yang punya istri dua tadi. Yang satu namanya Hasanah, yang satu namanya Fatimah. Pas begitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ayo hasanah dibaca. Protes yang dua. Ayah, kenapa dipanggil hasanahku, hasanahku, mentang-mentang istri muda? Oh ya udah diganti deh. Rabbana atina fid dunya Fatimah. Fatimah diganti. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengelilingi Ka'bah selalu membaca sholawat. Akhirnya penasaran. Sesungguhnya Nasawi ini penasaran, kenapa orang ini selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi. Nantilah mau ditanya begitu beres tawaf. Begitu beres tawaf ditanya, Tuan ini orang mana? Dari anu. Kenapa setiap mengelilingi Ka'bah tawaf tadi selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi? Akhirnya menjawab hadirin kaum muslimin sosok laki-laki tersebut, wahai Syekh, sebenarnya saya itu datang ke Mekah ini bareng dengan bapak saya. Kemudian bapak saya begitu nyampe meninggal, dan meninggalnya tidak wajar. Tidak wajar bagaimana? Begitu meninggal tiba-tiba perutnya buncit, perutnya besar perutnya. Kemudian mukanya hitam, matanya belotot. Bahkan saking malunya saya melihat jenazah ayah saya sebagai anak sedihnya luar biasa, sedih luar biasa. Akhirnya saya sumpetin itu jenazah ayah saya di kamar. Takut banyak orang yang nyolawat yang terlihat, tanda tanya kenapa dan kenapa ini jenazah ayah saya. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya ketiduran, kata sosok laki-laki itu. Begitu tidur, dalam tidurnya bermimpi. Nah dalam mimpi saya lagi ngobrol sama Syekh Sufyan Az-Zawri. Nah dalam mimpinya kata sosok laki-laki itu, saya kedatangan sosok laki-laki yang mana laki-laki itu gantengnya luar biasa, ganteng luar biasa, memakai jubah putih yang mana putihnya itu belum pernah saya lihat di alam dunia. Kemudian memakai parfum yang mana wanginya itu belum pernah saya cium di alam dunia. Ganteng luar biasa. Nah pas begitu dalam mimpi itu, sosok laki-laki yang ganteng tersebut menghampiri jenazah ayah saya. Diusaplah perutnya kembali normal. Diusap lagi mukanya kembali normal, awalnya hitam, kemudian matanya belotot, kembali normal lagi, diusap. Penasaran, ini masih dalam mimpi, kata sosok laki-laki itu penasaran. Saya tanya, wahai tuan ini siapa? Ternyata jawabannya, saya ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa ayah saya ini meninggalnya seperti tadi, perutnya besar, mukanya hitam, matanya belotot, kenapa? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahmu banyak dosa. Ayahmu tenggelam dalam kemungkaran, tidak lepas daripada kesalahan, terus-terusan berbuat dosa. Tapi walaupun selalu berbuat dosa, ayahmu ini tidak pernah putus selalu membaca sholawat kepadaku. Nah dari situ kata sosok laki-laki itu, wahai Tuhan, saya selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi dengan selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan diantaranya hadirin kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran,
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu a'lam bimuradi wa haqiqati. Ayat ini ada dua makna. Mana yang pertama kalam khobari, yang keduanya kalam abar. Kalam khobari itu adalah firman Allah, ucapan Allah, kabar dari Allah bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang dinamakan kalam khobari, kabar dari Allah. Allah kasih tahu saya juga baca salawat, kasarnya begitu. Para malaikat pun baca salawat. Tapi apa salawatnya Allah, salawatnya para malaikat tidak sama dengan salawatnya kita. Bukan berarti Allah itu membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Tapi salawat Allah itu adalah rahmat dan mengagungkan kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian salawatnya para malaikat adalah merupakan istighfar, mohon ampun para malaikat kepada Allah untuk orang yang selalu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disambung dengan kalam amarnya, perintahan, ya ayyuhalladzina amanu shallu, hai orang-orang yang beriman, baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, orang yang selalu membaca salawat kepada baginda Nabi, maka orang itu akan dibalas oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang membaca salawat itu akan dibacakan istighfar oleh malaikat, ampunan, mohon ampun para malaikat untuk orang yang selalu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, makanya jangan sampai putus kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah baca salawat, kemudian lagi jalan bawa motor, bawa mobil salawat, tidak apa-apa. Dimanapun kapanpun kita boleh membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tadi, kembali lagi, kadang-kadang kita itu ingat dalam hati pembacaan segala rupa doa ini itu, tapi kadang-kadang kita kalah dengan godaannya. Kalah dengan godaannya. Ingat kita itu sebelum tidur itu harus baca ini, baca itu, tapi hati ngomong, mulut mah kalah, pernah gerak-gerak. Kadang-kadang begitu ya. Allah dari memang begitulah hadirin kaum muslimin, godaan itu terus-terusan datang kepada kita dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, terus-terusan digoda sama setan. Karena kenapa? Setan itu selalu mencari teman buat nanti di neraka. Makanya hadirin kaum muslimin rahimahumullah, orang benar itu bukan berarti tidak melakukan kesalahan. Selama iblis masih ada, kesalahan pasti ada. Orang benar itu bukan berarti berhenti tidak melaksanakan kesalahan, tapi orang yang benar itu adalah orang yang belajar dari kesalahan. Dan kita maunya sholat, kita maunya ngaji, kita maunya berjamaah, kita yang mau melakukan kebaikan itu bukan buat sombong-sombongan, bukan buat belagu-belaguan, tapi kita melakukan kebaikan itu harus sadar diri bahwa kita itu banyak dosa. Makanya mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Memang hadirin kaum muslimin rahimahumullah, yang namanya ibadah di alam dunia ini, kita sholat, kita ngaji, kita berbuat kebaikan, sedekah, amal jariah, belum kelihatan berapa besarnya
Allah akan memberikan pahala secara fisik, tidak didohirkan oleh Allah, gelap kita itu. Nah, makanya ada riwayat di zaman Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain ini nyuruh kepada 3 orang. 3 orang ini disuruh untuk masuk ke dalam gua. Kemudian kata Raja Dzulqarnain, kalian saya perintahkan masuk ke dalam gua dan bawa wadah masing-masing. Begitu masuk ke dalam, silakan ambil apa saja yang ada di dalam. Akhirnya rupa-rupa ada yang bawa kalung, ada yang bawa apa, pokoknya yang 3 ini. Masuklah ke dalam. Pas begitu masuk ke dalam gua, gelapnya luar biasa. Gelap, enggak kelihatan sama sekali. Yang namanya juga di dalam gua gelap, enggak ada penerangan, enggak bawa HP. Enggak HP ada sensornya, enggak bawa itu. Gelap, dilarang, tidak boleh bawa penerangan. Gelap, masuk ke dalam. Ingat perintahan raja bahwa ambil, masukkan ke dalam wadah apa saja yang dirasa, apa saja yang diraba. Kebayang pas begitu masuk ke dalam, diraba-raba, ini agak keras tapi empuk juga. Apa ini? Keras tapi empuk gitu ya. Apa itu ya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, gelap. Nah, pas begitu diraba-raba, gak tahu, pokoknya masukin, ada yang bawa kalung, sekarung dipergin. Satu lagi bawa kalung, tapi isinya setengah. Yang satu lagi enggak bawa apa-apa sama sekali. Bahasanya buat apa? Bawa berat-berat lah. Udah melaksanain perintahan raja, udah masuk ke dalam gua, bodoh amat. Enggak bawa apa-apa sama sekali. Hadirin kaum muslimin, beres, keluar 3-3-nya. Begitu keluar laporan sama raja, wahai tuan raja, kami sudah melaksanakan perintahanmu, kemudian ini yang kami bawa. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah itu raja mengumpulkan orang-orang yang ada di dalam raja. Ayo kumpul semuanya, kita saksikan apa isi di dalam wadah yang mereka bawa ini. Pas begitu yang pertama yang bawa sekarung, ayo buka yang bawa sekarung. Begitu dibuka, isinya emas ternyata. Nah, kira-kira kalau kita hadirin kaum muslimin bawa sekarung emas, nyesel apa tidak? Nyesel apa tidak? Kira-kira kalau kita pelakunya, misalnya yang masuk ke dalam gua itu, kita bawa sekarung, kira-kira nyesel apa tidak? Nyesel, padahal sudah banyak ya. Padahal sudah banyak sekarang bawanya, tapi masih ada nyesel kita. Kalau tahu emas, waduh, 2 karung bawanya, pasti begitu. Kemudian diperintahkan lagi yang setengah karung, ayo buka. Pas begitu dibuka, juga sama, emas isinya. Nyesel apa tidak? Yang setengah karung, kalau tahu emas, bawa sekarung, itu pasti begitu. Giliran dia nggak bawa, gigit jari, nyender bagi dong, enak aja, gue juga kurang katanya. Masih begitu hadirin kaum muslimin. Artinya apa? Itu pelajaran buat kita. Nih, kita hidup dalam dunia gelap, kita hidup gelap sama sekali tidak kelihatan berapa besarnya kenikmatan, kemuliaan yang Allah akan berikan bagi orang yang sekarang. Kita masih gelap. Berapa kebesaran, kemuliaan yang Allah akan berikan secara fisiknya langsung kepada orang yang suka berjamaah sholat. Berapa besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang suka puasa sunnah, yang suka sedekah, yang suka berbuat kebaikan. Gelap kita itu ibarat seperti di dalam gua. Kalau yang kerja mah jelas,
Ini bapak-bapak jelas. Per bulannya ketahuan. Ketahuan per bulannya, makanya semangat kerjanya. Pagi semangat sampai mandi dulu, pakai sampo, pakai parfum, rapi lah pokoknya, rapi. Giliran mau sholat, mau matahari, giliran mau ngaji masih sisa kita itu, sisa capek kadang-kadang ya, sisa capek kita itu. Sekarang begini Pak, ini kadang-kadang kan kita sholat sama makan aja, sholat sama makan waktunya lamaan mana? Makan lama kita, belum ngobrolnya, belum ini, segala apa mau kita mulut. Lama udah dibandingkan sholat sebentar. Hadirin kaum muslimin, jangankan kayak begitu, makan sama ngaji begini lamaan makan, tapi malasnya luar biasa kalau lagi ngaji, malasnya luar biasa. Kalau nggak dipaksa-paksain udah kabur maunya. Ini aku karena ada DKM aja, ada Ustaz Karma juga, makanya terpaksa duduk. Dari tadi susah lama amat ini. Ada yang kabur. Kalau nggak dipaksa-paksain, masya Allah, tabarakallah hadirin kaum muslimin. Apalagi giliran sholat subuh, kalau nggak dipaksa-paksain, padahal cuma 2 rakaat doang, 2 rakaat. Segan, malas segala rupa. Apalagi kalau ditambah duha sama tahajud, udah bablas semuanya itu. Bablas hadirin kaum muslimin, masya Allah, luar biasa. Malesnya hebat, malesnya hebat. Karena kenapa? Nggak kelihatan. Yang kerja sebulan kelihatan. Apalagi kalau lembur, nambah lagi. Sekarang lempeng lah pokoknya. Lempeng udah, karena kelihatan. Bisa kehitung, bisa dijumlah. Oh, sekali nomor sekian. Oh, dihitung. Masya Allah, dihitung. Karena kelihatan jelas. Hadirin kaum muslimin, semangat. Makanya bahkan kadang-kadang masuk jam 8 dari rumah kesianan subuh, mandi, makan sarapan, udah sholat subuh ntar aja lah. Bukannya ntar aja, bisa duit sama duhur lah. Jangankan begitu hadirin kaum muslimin, kita sudah biasa sholat duha misalnya jam 8, sudah biasa istiqomah lama, kita bisa biasa suka sholat duha jam 8 atau jam 9. Ada pengumuman misalnya, ibu-ibu masyarakat, ibu bapak diharapkan kumpul di balai desa, di kelurahan, nanti jam 9 bakal ada yang mau ngasih kerudung, mau ngasih ampau isinya 50.000. Itu sholat duha berani kita tinggalkan. Yakin saya, berani kita tinggalkan, pasti itu ada di kaum muslimin. Berani mengalahkan duha yang sudah istiqomah dari dulu, berani meninggalkan sholat, ibadah, ngaji Quran yang memang sudah dibangun dari dulu, berani kita itu. Makanya masih kalah dari kaum muslimin. Nah, kita itu kan masih gelap, ini gelap. Yang jelas hadirin kaum muslimin, yang jelas pasti semuanya juga bakal dibalas sama Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan kita yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat hadirin kaum muslimin dalam dunia ini, besar, kecil, baik, buruk, pasti bakal dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita mau lagi mojok juga harus dipertanggungjawabkan. Kita lagi lagi misalnya pas begitu ada pengajian misalnya, malah mampir ke tukang kopi misalnya, malah mampir ngudu dulu misalnya, itu dipertanggungjawabkan, dipertanyakan nanti, karena semuanya bakal dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu. Dipertanyakan semuanya, dan dipertanyakannya dari mana? Dari pas begitu kita balik. Cirinya balik ada 3.
Satu, ketika umur sempurna 15 tahun dihitung dari situ tuh. Kita sekarang umur 20 tahun meninggal misalnya, 5 tahun yang harus dipertanggungjawabkan dan di hadapan Allah. Umur 30 tahun, 15 tahun berarti yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umur misalnya 40 tahun berarti yang harus dipertanggungjawabkan dan di hadapan Allah itu adalah berapa? 25 tahun. Itu dari pertama kita tidur sampai bangun kembali, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Detik, menit, jamnya, harinya 24 jam, per minggunya, per bulannya, per tahunnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Itu semuanya dihitung, hadirin kaum muslimin. Ngeri ya Allah, ngeri hadirin kaum muslimin. Mana nanti bakal ada videonya lagi. Komplit semuanya. Malaikat Rahim Hakim itu CCTV yang begitu hebat, gak pernah ngantuk gitu, gak pernah alpa dulu izin dulu saya mau makan dulu, enggak. Karena malaikat itu gak makan gak minum hadirin kaum muslimin. Ada semuanya, videonya diperlihatkan nanti, ada catatannya, jam sekiannya, wadah semuanya ada. Lagi mojok juga ada. Aduh bahaya. Allah daripada semuanya hadirin kaum muslimin harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Itu kan ciri balik kan ada 3, 1 15. Kemudian ada yang diantaranya enggak 15 tapi sudah mimpi ikhtilam, mimpi jima, mimpi pengantin. Dorongan anak sekarang itu apalagi hadirin kaum muslimin bisa jadi belum umur 15 tahun sudah balik. Dorongan HP hadirin kaum muslimin, dorongan mata, dorongan pergaulan bisa jadi umur 12 tahun, 13 tahun sudah mimpi jima. Itu sudah dihitung balik dari situ. Perempuan begitu haid walaupun umur 9 tahun haid, maka itu sudah wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dan yang akan dihisab itu nanti di hadapan Allah pas begitu umur balik dihitung semuanya. Umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, semuanya akan dihitung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah hadirin kaum muslimin, ada orang kaya meninggal. Pas begitu lewat ada anak santri dipanggil, "Bang santri sini. Ada apa? Ini bapak saya meninggal. Bisa gak kamu nemenin bapak saya dalam kubur?" Jalan kubur, dikubur bareng-bareng sama saya, kata santri. Iya, saya bikin lubang 2 Pak. Mau pakai hawa biasa, pakai selana, kalau pakai apa, kalau pakai soal modal semuanya itu. Nah, jadi kaum muslimin makanya biasa dikasih juga. Berapa hari? Seminggu. Imbalannya apa? Setengah kekayaan bapak saya akan kasih ke anaknya itu. Siap, kata anak santri itu. Dikubur, bikin lubang 2, masuk juga jenazah, masuk juga si anak santri itu. Seminggu hadirin kaum muslimin. Hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala didohirkan. Si anak santri itu melihat apa yang terjadi di dalam kubur. Datang malaikat munkar nakir bertanya kepada jenazah ayahnya orang kaya. Hadirin kaum muslimin, begitu beres singkatnya cerita seminggu, karena kalau nggak disingkat kelamaan. Ini loh kelamaan seminggu baru. Singkat aja ya. Singkat aja. Saya bingung aja di sini seminggu lama. Saya juga malas di sini. Lamaan seminggu mah. Udah pokoknya disingkat aja, singkat ceritanya sudah beres seminggu. Nah, jadi kaum muslimin dikali lagi diangkat anak santrinya. Ayo sekarang sesuai dengan kesepakatan, jadi saya setengah kekayaan harta bapak saya mau dikasih, silakan tekan tanda tangan di atas rantai. Langsung si anak santri itu nolak, saya tidak mau. Kenapa gak mau? Bayangkan saja, saya didohirkan sama Allah, malaikat turun nanya sama jenazah ayahmu selama seminggu itu belum beres, nanya tali pocongnya doang. Selama seminggu gak beres-beres, nanya tali pocongnya doang.
kemana-mana, uangnya haram apa haram, ditanya tali pocongnya doang. Hadirin kaum muslimin, apalagi yang punya motor, punya mobil, ditanya ini semuanya. Apalagi yang punya baju banyak, kagak dipakai-pakai, mendingan kasih kan. Baju-baju yang enggak dimanfaatin, baju-baju yang sudah enggak terpakai, mendingan sedekahin. Bisa jadi baju yang kita enggak pernah pakai lagi, kita kasih sama orang yang enggak punya, mungkin bisa jadi itu bermanfaat. Nah, baju sarung celana bisa jadi bermanfaat dari kaum muslimin. Itu akan ditanya semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya kan ada riwayat cerita Bahlul ini seorang ulama waliullah termasuknya. Bahlul itu ujuk-ujuk datang masuk ke kerajaan, tiba-tiba duduk di singgasana raja. Duduk di singgasana raja. Baru juga semenit 2 menit itu semuanya para menteri, orang-orang yang ada di dalam kerajaan narik Bahlul itu, dipukul, disiksa. Ada laporan ke raja, datang raja, Bahlul kurang ajar kamu, kenapa kamu duduk di singgasana saya? Bahlul menjawab malah ketawa, katanya ketawa, padahal udah bonyok mukanya dipukulin. Kenapa kamu Bahlul ketawa? Kebayang tuan raja, saya baru semenit 2 menit udah hancur muka saya, tuan raja udah lama duduk di sini, nanti gimana kira-kira? Allah karim, coba bayangin. Hadirin kaum muslimin, kalau kita melihat di situ, masya Allah banyak sekali pertanyaan nantinya. Nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harapan mudah-mudahan dengan barokahnya kita kumpul bareng, walaupun memang belum kelihatan berapa besarnya secara dohirnya, sama Allah didohirkan besarnya pahala ngaji, kita tetap mudah maksain aja ngaji, walaupun ngaji kita kayak sirup. Tahu sirup? Enggak. Tahu sirup? Sirup itu nyender kasih simbal baru. Sirup. Awal ngaji kita begitu, nyender kasih simbal baru. Sirup yang kerja aja kalau. Ya walaupun begitu gak jadi masalah, yang penting duduknya aja. Makanya kan orang yang ngaji itu duduknya doang itu hebat, lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Orang yang duduk ngaji doang, makanya alhamdulillah beres kerja, kemudian bisa menyempatkan waktu untuk ngaji, duduk, walaupun pada badan kepala atau merasa capek habis kerja, tapi bisa duduk bersama ngaji, insya Allah pahalanya luar biasa, lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kan muka kita maka tak pernah sholat 1000 rakaat. Enggak, saya yakin dan wanitawan solusi. Aku waktu Ramadan juga nawar, kalau bisa dikurangin, kalau bisa jangan 20, ada milih jam 8, ada milih lagi, udahlah. Itu sholat sunnah ini, iya bahas sholat sunnah ini. Udah bahasanya lupa-lupa, pokoknya hadirin kaum muslimin nawar, udah nawar, jadi yang cepat lagi. Iya, cepat lagi. Itu yang dicari, penuh pasti itu. Allah karim. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah dalam ibadah, karena kita itu masih gelap kita itu bisa melihat berapa besarnya kemuliaan, kehebatan yang akan Allah berikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Yang jelas semuanya juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Barangkali? Ada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya soal sholat istikharah ya. Itu sebaiknya dilaksanakan dari jam berapa sampai jam berapa? Terus apakah ada surat-surat khusus yang harus dibaca dalam sholat istikharah itu? Mohon penjelasannya. Sholat istikharah itu kalau bisa begitu sholat istikharah jangan melakukan aktivitas ini itu lagi, langsung tidur malam berat.
Kemudian ada doa-doa, biasanya di surah Yasin ada doa istikharah. Doa itu dan alangkah baiknya sebelumnya baca dulu istighfar, kemudian sambung sholawat, kemudian baca doa itu. Suratnya tidak khusus. Daripada sholat misalnya ingin yang panjang-panjang, misalnya enggak hafal, misalnya udah yang biasa aja, kuliah sama guru saja. Kuliah sama guru beres 2 rakaat, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah, baca sholawat, ada doanya, kok langsung tidur, jangan ngapain-ngapain lagi. Abdulnya seperti itu. Begitu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada berarti ya. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah, bahkan mudah-mudahan bisa istiqomah di dalam ibadah. Kemudian istiqomah itu hadirin kaum muslimin ulama membagi membagi 3. Ada istiqomah bibir, ada istiqomah badan, ada istiqomah hati. Kalau istiqomah bibir, misalnya kita itu pas begitu beres sholat biasa suka baca istighfar, biasa suka baca zikir lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan di antaranya ketika kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir, khususnya ba'da maghrib dan ba'da subuh bacanya 10 kali. Maka kalau dibacanya maghrib sampai ke subuh misalnya meninggal, maka insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Subuh baca lagi 10 misalnya, nah dari subuh ke maghrib kalau meninggal ada jaminan insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Nah karena kita itu misalnya pada kadang-kadang ada sewaktu-waktu kita mau jalan-jalan misalnya, sewaktu-waktu kita ada rombongan mau touring misalnya, atau misalnya mau kemana misalnya, dari perusahaan kita jalan kemana, harus berangkat pada subuh, harus kumpul misalnya. Pas begitu beres sholat subuh, waduh mana dulu sholat subuh dulu, enggak keburu baca wiridan, enggak keburu baca zikirnya, maka boleh sambil jalan juga boleh. Boleh sambil lagi alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Si anu kemana? Dia boleh wiridan. Pas begitu masuk ke bismillah itu kenapa lo? Dia boleh istiqomah nih. Aku boleh apa? Istiqomah bibir itu namanya. Ada istiqomah hati. Istiqomah hati itu dijaga hati kita dari iri dengki, ujub riya, takabur ditahan, kagak ada. Kemudian ada istiqomah badan, yang kita duduk di tempat pengajian, duduk beres sholat. Karena di antaranya kalau orang sudah mengenal Allah, maka tidak akan bangga dengan manusia. Ketika orang itu mengenal Allah, maka tidak akan bangga dengan manusia. Enggak ada ceritanya orang kalau sudah mengenal Allah, saya bisa artis dibikin status, kagak ada. Enggak, apa sama aja. Atau misalnya saya bisa sama pejabat, pejabat ini suatu kali saja jadi kebanggaan, jadi omong, jadi buah bibir buat tadi. Saya bisa sama pejabat ini, apa untungnya? Apa manfaatnya? Enggak bikin kita butuh. Mau sama artis ternama juga enggak ada untungnya. Apa manfaatnya? Kalau memang dia bisa membawa kita masuk dalam surga, baru kita bangga. Kalau misalnya enggak, sama aja berarti. Gak ada kebanggaan hadirin kaum muslimin. Orang kalau sudah mengenal Allah akan nikmat ketika ibadah, akan nikmat ketika melaksanakan kebaikan. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan walaupun ala kadarnya ada manfaatnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dibuatkan kader lagi, dibuatkan iman Islam. Kemudian kita semua diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hidayah wa biiznillah, dan mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan
melaksanakan ibadah dengan segala istiqomah kepada Allah, dikuatkan lahir batin, dikuatkan iman Islam, juga ada nasib semuanya bisa berangkat haji dan umrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Billahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Mustafa. Apa yang sudah sampaikan menjadi yang bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat kita merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.